Halo, halo, selamat malam teman-teman investor semuanya. Kembali lagi dalam acara IG Live ya. Malam hari ini kita mau bahas ya seputar industri oil and gas. Ya, jadi kalau minggu lalu kita sempat bahas sektor batu bara atau coal. Terus kemudian hari Senin kemarin ya kita bahas nikel. Nah, malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol singkat ya terkait dengan prospek oil and gas kedepannya seperti apa. Nah, sebelum kita mulai, coba absen dulu dong siapa aja yang udah join di malam hari ini ya, supaya saya juga tahu nih siapa aja yang udah hadir dan dari kota mana kalau bisa ya. Jadi tulis coba nama udah ada sama dari kota mana gitu. Oke ya. Sambil kita nunggu teman-teman investor lain yang baru akan bergabung ya. Coba saya lihat dulu siapa aja yang udah join. Halo, selamat malam untuk Papi nih. Halo. Selamat malam untuk Wijaya Diana. Oke, Bu Diana, selamat malam. Halo, selamat malam untuk Ibu Evelyn Florencia, selamat malam. Bapak Arnes, selamat malam. Bapak Wirawan dari Solo, selamat malam. Thank you Pak Wirawan ya. Bapak Refki dari Jambi, Ibu Evelyn dari Sidoarjo ya. Dan masih banyak lainnya. Oke, ada dari Serang, ada dari Pak Dion dari Semarang, Ibu Sukma dari Wonosobo, Bapak Bisma dari Kalimantan Timur. Wow, luar biasa. Oke, banyak ya teman-teman yang udah hadir. So, kita mau ngapain deh malam ini? Ya, jadi malam ini saya mau sharing-sharing singkat ke teman-teman ya mengenai satu sektor yang memang masih berhubungan dengan komoditas ya, tapi kalau bisa dibilang nih harga sahamnya mungkin belum terlalu diapresiasi seperti halnya coal gitu ya. Jadi kalau saya lihat ini salah satunya adalah oil and gas. Nah, jadi malam hari ini saya coba akan sharing ada beberapa topik sebenarnya teman-teman ya. Yang pertama, kalau kita lihat investor legendaris dunia ya, Warren Buffett itu juga di kuartal 3 2022 lalu ya cukup agresif dalam mengakumulasi saham-saham oil and gas ya. Jadi memang setelah setahun sebelumnya Warren Buffett tidak melakukan sebuah gebrakan gitu ya yang cukup besar. Nah, di kuartal 3 2022 ini Warren Buffett melakukan gebrakan yang cukup besar gitu loh di saham oil and gas ya. Nanti saya akan coba sharing data-datanya. Kemudian nanti kita coba akan review sedikit ya bisnis proses dari oil and gas ya. Kemudian nanti kita juga akan bahas ya mengenai kondisi terupdate dari oil and gas ini seperti apa. Kemudian ada yang keempat adalah nanti kita bahas mengenai prospeknya seperti apa, baru habis itu nanti kita Q&A ya. Jadi kurang lebih ada 4 bahasan utama yang pengen saya sharing ke teman-teman semua gitu ya. Oke, langsung kita mulai aja ya teman-teman. So, malam hari ini saya pengen sharing yang pertama ya. Ini adalah mengenai langkah dari Warren Buffett dan Berkshire Hathaway yang mengakuisisi atau membeli sejumlah kepemilikan saham di oil and gas. Nah, untuk lebih jelasnya saya udah save beberapa data pendukung ya. Nah, ini dia nih ya, yang pertama yang saya mau share ke teman-teman semua. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah data top 15 Berkshire Hathaway Holding. Ya, ini adalah data per akhir tahun 2022 atau 31 Desember 2022. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat ya nomor 1 udah jelas ya, masih
Apple. Jadi pegangan terbesarnya Berkshire Hathaway 41,76% dari total portfolio. Ya, kemudian disusul oleh Bank of America. Nah, cuman dari top 15 ini, kalau misalkan teman-teman lihat ya, itu yang saya highlight tuh. Ya, ada Chevron, ada Occidental, ya, CVX dan OXY. Ya, Chevron dan Occidental, di mana Warren Buffett sendiri sepanjang tahun 2022 terutama di kuartal 3 itu menambah jumlah kepemilikan. Di situ kalau misalkan teman-teman lihat ya, Chevron dia menambah sekitar 2,43% dari total holdingnya, dari total portfolionya. Kemudian Occidental itu 22,58%. Ya. Nah, di sini cukup menyita perhatian saya juga sebenarnya. Ini kok Warren Buffett percaya gitu ya dengan migas. Ya, nah nanti kita bahas ada prospek apa di belakang. Kemudian kalau misalkan teman-teman lihat di sebelah kanannya lagi itu juga dana kelolaannya enggak, atau dana investasinya enggak main-main di kedua sektor ini. Ya, kalau di total Chevron itu 23,7 billion US dollar, Occidental itu 11,9 billion US dollar. Ya, sehingga kalau keduanya di total itu kurang lebih adalah sekitar 35 billion US dollar. Ya, dan saat ini Warren Buffett dan Berkshire Hathaway juga memiliki kepemilikan saham di Occidental itu kurang lebih udah mencapai 21,3%, dan di Chevron itu sebesar 8,5%. Ya, jadi langkah yang kalau menurut saya pribadi cukup berani ya, mengingat kalau di kuartal 3 2022 lalu kalau teman-teman ingat ya, US market itu masih dalam kondisi bearish yang cukup kuat ya, sebelum di tahun 2023 ini US market mulai recovery ya, tapi di tengah market yang lagi bearish gitu ya, Warren Buffett dan Berkshire Hathaway ini berani menggelontorkan dana sedemikian besar ya untuk berinvestasi, diantaranya adalah di saham-saham oil and gas seperti itu ya. Nah, ada prospek apa nih di belakangnya ya di oil and gas. Nah, sebelum kita bahas mengenai prospek, saya pengen ajak teman-teman untuk kita review lagi nih. Sebenarnya kalau kita bicara oil and gas tuh bisnis prosesnya seperti apa sih? Nah, di sini saya coba sharing ya, teman-teman semua. Ini nggak kelihatan ya, bentar. Nah, ini deh. Nah, ini adalah gambaran ya buat teman-teman yang saat ini bukan dari teknik ya, saya pun juga bukan latar belakang teknik, mungkin masih agak awam ya dengan bisnis proses oil and gas ya, tapi sedikit banyak kita bisa tahu lah sebenarnya kalau bisnis oil and gas itu seperti apa sih. Nah, mungkin buat teman-teman yang latar belakang teknik ya udah lebih paham pastinya. Nah, jadi secara sederhana kalau kita bicara soal industri oil and gas itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ya, ada hulu, ada hilir. Ya, hulu itu ya proses upstream, hilir itu proses downstream. Ya, beberapa emiten mungkin kalau yang lebih banyak di emiten di Bursa Efek Indonesia yang mainnya lebih banyak di hulu itu misalkan ada Medco. Ya, kemudian kalau yang hilir misalkan ada Akra. Ya, kemudian Elsa ini Elnusa itu berimbang. Ya, beberapa tahun sebelum ini ya 2015-2016 Elsa lebih banyak revenue-nya itu di hulu ya, tapi per tahun 2022 ini Elsa lebih banyak di hilir mainnya seperti itu ya. Oke, nah jadi balik ke sini ya, sebenarnya bisnis proses dari oil and gas ini seperti apa sih? Ya, yang pertama, kalau misalkan teman-teman lihat di kiri atas, itu ada yang namanya eksplorasi. Anyway, teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan, ya silahkan tulis di kolom komen atau di Q&A ya nanti di akhir
sesi kita coba ngobrol singkat ya. Saya coba jawab beberapa pertanyaan teman-teman ya. Jadi ada hulu, ada hilir, ada juga di midstream ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat yang di kiri atas itu ada yang namanya eksplorasi ya. Pada dasarnya eksplorasi itu apa sih? Ya, eksplorasi itu sebenarnya adalah tujuannya untuk mencari lokasi ya yang mengandung cadangan migas. Nah, di tahap eksplorasi ini, jadi perusahaan migas itu akan melakukan seperti halnya mapping atau pemetaan, ya, supaya tahu di mana letak atau berapa dalam, seberapa kedalaman cadangan migas. Ya, jadi sesuai dengan namanya explore, ya, jadi masih dieksplor. Ya, setelah itu dilakukan pengeboran, ya, dilakukan pengeboran untuk membuktikan secara pasti ada cadangan migas di lokasi tersebut. Nah, proses pengeboran ini juga nggak main-main ya, dananya itu atau capex yang digelontorkan itu juga besar nih teman-teman. Ya, nah habis itu lanjut ke tahapan berikutnya adalah produksi. Nah, jadi setelah cadangan minyak itu ditemukan, ya kemudian dilanjutkan dengan tahap produksi. Ya, dengan apa? Dengan membuat sumur-sumur migas, teman-teman. Ya, nah jadi minyak dan gas ini kemudian diangkat dan kemudian diolah. Nah, hasil pengolahannya ini berupa apa? Berupa minyak mentah, ya, atau biasa disebut dengan crude oil. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman sering dengar ya, harga crude oil meningkat, ya, harga crude oil turun, misalkan. Nah, itu adalah hasil dari produksi tadi, teman-teman. Ya, hasil pengolahan ya itu adalah crude oil atau minyak mentah. Nah, crude oil ini ya kemudian nantinya akan dialirkan ke shipping tank ya dan kemudian diangkut ke kilang-kilang minyak. Nah, setelah itu barulah proses lifting itu terjadi. Ya, lifting di sini maksudnya adalah ketika minyak ya dan gas atau migas itu berpindah dari produsen ke konsumen. Ya, baru di bawahnya kalau misalkan teman-teman lihat ya dialirkannya kemana? Ada banyak ya, ada ke ada yang diekspor ya, kemudian ada juga ke kilang minyak, kemudian ke industri, kemudian ke listrik ya, pabrik, depo, dan mungkin yang lebih familiar dengan teman-teman adalah ke SPBU. Nah, jadi itu secara sederhana proses-proses produksi dasar di bisnis migas seperti itu. Ya, sampai sini mungkin semoga teman-teman jadi lebih aware dulu ya mengenai bisnis migas. Nah, pertanyaannya adalah banyak yang nanya ke saya ke DM gini, Warifan, kalau misalkan harga minyak naik, ya, mana nih emiten yang dalam tanda kutip mungkin paling diuntungkan? Ya, dari proses bisnis ini, ya memang terlihat bahwa bisnis hulu itu lebih diuntungkan atau lebih akan lebih mendapatkan manfaatnya. Ya. Nah, tapi yang emiten yang yang misalkan kayak jasa pendukungnya ya atau supporting servicesnya kayak Elsa itu juga akan diuntungkan, teman-teman. Ya, kalau misalkan ya emiten yang di hulu tadi memproduksi lebih banyak ya, maka kebutuhan akan jasa seismik misalkan ya itu juga pastinya akan meningkat dong. Ya, sama halnya kayak batu bara. Kalau misalkan harga batu bara naik ya, emiten-emiten yang punya lahan batu bara pasti akan mendapatkan keuntungan ya. Tapi emiten-emiten yang kayak Petrosi misalkan yang adalah supporting services ya dari batu bara juga nantinya akan diuntungkan gitu. Jadi ada efek multipliernya. Nah, demikian pula dengan emiten yang bermain di hilir. Ya, seperti misalkan Akra. Ya, karena mobilitas akan meningkat ya, maka emiten yang bermain di hilir pun juga akan diuntungkan seperti itu. Ya, jadi kurang lebih itu ya, teman-teman yang gambaran proses bisnisnya seperti itu. Nah, jadi tadi kita udah bahas ya mengenai
pertama tadi saya sharing mengenai langkah Warren Buffett untuk membeli sejumlah besar kepemilikan saham gitu ya, dalam jumlah yang cukup besar di Chevron, kemudian di Occidental ya, 35 billion US dollar saat ini. Dana yang diinvestasikan itu bukan dana yang kecil ya, ada something juga berarti kan kalau kita menangkap message-nya dari Warren Buffett. Kemudian tadi saya sharing bisnis prosesnya seperti apa ya. Nah sekarang saya ingin sharing juga ke teman-teman ya mengenai produksi, mengenai kondisi ya, mengenai kondisi baik itu dari sisi produksi minyak maupun gas ya dalam 10 tahun terakhir. Nah di sini saya coba sharing ya. Nah ini ya, pertama mungkin saya masuk ke minyak dulu. Ini adalah data laju produksi minyak bumi ya selama 10 tahun terakhir ya. Tadi kalau di gambar sebelumnya ya, teman-teman ingat, teman-teman tadi lihat ya, ada eksplorasi, kemudian ada produksi. Nah ini adalah data laju produksi minyak bumi selama 10 tahun terakhir. Ya, di sini kalau misalkan teman-teman lihat ya, secara tren produksi minyak bumi di Indonesia itu memang dalam tren penurunan dari tahun 2011. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya, itu sekitar 902.000 barel oil per day atau BOPD, itu satuan yang biasa digunakan ya teman-teman ya. Jadi 902.000 barel oil per day ya. Di tahun 2021 di situ terlihat menjadi 658.000 barel oil per day ya. Dan di tahun 2022 sendiri ya, datanya emang belum masuk di sini, tapi berdasarkan data dari SKK Migas itu sekitar 612.000 barel oil per day atau BOPD ya. Jadi memang turun ya realisasi produksi minyak bumi ya. Nanti saya jelasin ya kenapa kok turun ya. Apakah ini artinya nggak, kalau gitu artinya nggak bagus dong Korifan ya, kalau misalkan produksi minyaknya turun. Nanti saya jelasin ya. Ini minyak bumi teman-teman. Kemudian kalau kita lihat lagi, nah ini saya coba sharing ya. Ini adalah gas ya, ini adalah gas. Nah jadi sama halnya dengan minyak bumi tadi ya, laju produksi gas bumi selama 10 tahun terakhir itu juga kalau teman-teman lihat di grafik ini, itu juga dalam tren penurunan ya. Di situ terlihat dari tahun 2011 itu sekitar 8,4 miliar kaki kubik per hari ya. Sementara di tahun 2021 di situ terlihat 6,6 miliar kaki kubik per hari ya. Dan di tahun 2022 ya, berdasarkan data yang saya himpun dari atau saya dapatkan dari SKK Migas, itu adalah sebesar 5,3 miliar kaki kubik per hari. Nah jadi dari sini teman-teman lihat bahwa produksi baik itu minyak bumi maupun produksi gas bumi itu dalam tren penurunan ya. Nah pertanyaannya sekarang ya, pasti teman-teman ya mungkin bingung gitu ya, Korifan kenapa kok produksi minyak bumi dan gas bumi itu bisa turun ya. Nah jadi memang ada beberapa alasan teman-teman ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama ini memang berkaitan dengan usia sumur ya yang sudah semakin menua ya. Tadi kan saya mention tuh di awal, ketika proses eksplorasi kemudian produksi itu kan akan dibuat sumur-sumur. Nah sumur-sumur itu juga punya usianya teman-teman
Ya, seiring dengan bertambahnya usia sumur, kemampuan untuk produksinya pasti akan menurun. Ya, sama lah kayak manusia. Ya, sama lah kayak manusia. Manusia kan semakin tua ya juga punya keterbatasan. Nah, sumur yang tua itu juga punya masalah yang harus diatasi. Ya, kalau tidak di treatment. Ya, bahkan kalau misalkan tidak ditreat dengan baik, ya produksinya itu bisa berhenti, teman-teman. Ya, nah pertanyaannya adalah kalau gitu kenapa sumur-sumur yang tua ini nggak langsung nggak buat sumur-sumur baru lagi, Korifan? Kenyataannya nggak semudah itu. Ya, karena untuk membangun sumur-sumur tadi itu butuh modal yang besar. Ya, jadi nggak semudah kayak misalkan kita bangun apa gitu ya. Misalkan kalau F&B kan gampang ya, misalkan ya buka cabang gitu ya, modalnya lebih kecil. Tapi kalau misalkan sumur itu nggak semudah itu, teman-teman ya, butuh capex yang besar dan waktu yang tidak sebentar juga. Nah, jadi gimana caranya untuk memaksimalkan produksi sumur-sumur yang rata-rata udah tua ini, teman-teman? Ya, ada istilah yang namanya adalah EOR atau Enhanced Oil Recovery. Nah, EOR atau Enhanced Oil Recovery ini adalah metode untuk memperoleh minyak dalam tahap lebih lanjut ya, dengan cara menambahkan energi ya berupa material khusus. Ya, jadi sumur-sumur yang tadi usianya udah tua ya bisa memproduksi produksinya bisa lebih banyak lah daripada yang seharusnya. Ya, jadi yang pertama itu adalah karena produksi sumur yang udah tua itu relatively turun. Nah, ada penyebab kedua. Ya, penyebab kedua itu namanya adalah unplanned shutdown, ya, unplanned shutdown. Ya, jadi shutdown yang tidak direncanakan. Ya, unplanned shutdown itu adalah seperti penghentian operasi yang tidak direncanakan. Sederhananya seperti itu, teman-teman. Nah, penyebabnya apa, Korifan? Ya, penyebabnya itu macam-macam. Ya, bisa karena memang ada kerusakan alat, bisa karena gangguan listrik, bisa karena bencana alam seperti longsor yang membuat alat-alat itu menjadi shutdown. Ya, itu juga bisa mengganggu produksi migas. Ya, kemudian yang ketiga, ya, fluktuasi harga migas itu sendiri. Ya, kalau misalkan teman-teman lihat gitu ya, nanti saya juga akan coba tampilkan data pergerakan harga minyak ya. Harga minyak itu tidak selalu tinggi. Ya, akan ada tahun-tahun di mana harga minyak itu rendah. Ya, tahun 2014 misalkan. 2014 itu harga minyak itu sempat mencapai di atas $100 per barel. Ya. 2015 sampai 2020 atau 2021 ya, itu harga minyak cenderung turun. Ya, bahkan kalau misalkan teman-teman ingat waktu tahun 2020 saat pandemi, ya harga minyak itu bahkan sempat negatif. Ya. Nah, tahun 2022 dan 2023 ini gimana? Nanti saya bahas selanjutnya. Tapi yang di sini yang saya mau sharing ke teman-teman adalah balik lagi ke kenapa kok produksi migas itu bisa turun, ya, selain karena tadi produksi sumur tua yang menurun, kemudian unplanned shutdown. Nah, yang ketiga adalah fluktuasi harga migas. Ya, kalau misalkan harga tadi crude oilnya terlalu rendah, ya, maka margin akan menjadi tipis, teman-teman. Atau bahkan memungkinkan saja bisa jadi malah merugi, ya, karena kan ada biaya tetap yang harus dikeluarkan saat eksplorasi, ya, dan saat produksi. Nah, kalau harga minyaknya itu tidak tinggi atau berada di level yang rendah, ya justru emiten itu bisa jadi akan merugi seperti itu. Nah, makanya ketika harga minyak ya produksi akan turun juga.
ya. Nah, jadi 3 hal itu sih yang menyebabkan kenapa harga minyak itu kenapa produksi migas turun. Nah, itu tadi penyebabnya. Nah, sekarang saya mau bahas lebih ke depannya akan seperti apa. Ya. Kenapa Warren Buffett berani untuk menganggarkan total 35 billion US dollar ya di Chevron sama di Occidental ya. Kenapa juga saya juga baru sudah memasukkan salah satu emiten oil and gas di dalam portfolio juga gitu ya. Kenapa nih? Nah, ini saya coba sharing beberapa katalisnya, teman-teman, ya. Nah, ini yang pertama. Ya, yang pertama adalah kalau kita bicara soal proyeksi harga minyak, ini diperkirakan sampai dengan tahun 2023 setidaknya itu masih akan tetap berada di level yang cukup tinggi. Ya. Nah, di sini teman-teman lihat yang tadi saya sharing. Tahun 2014 ya harga minyak itu sempat di atas $100. Ya, kemudian 2015, 16, 17, 18, 19, 20 itu relatif dalam tren turun. Ya. Baru di tahun berapa tuh 2022 ya harga minyak naik. Ya, sama kayak batu bara kemarin. Ya, kalau batu bara tertingginya di $400, sekarang $250, minyak juga sempat hampir mencapai $120. Saat ini ada di kisaran $75 sampai $80 per barelnya. Ya. Nah, tahun 2023 seperti apa? Ya, proyeksinya adalah tetap di 85 sampai $90 per barel. Nah, kenapa kok harga minyak bisa diproyeksi tetap tinggi? Ya, beberapa alasannya adalah karena memang satu sisi kan kayak OPEC kemarin ya menjaga tingkat produksinya ya supaya tidak terlalu tinggi ya, supaya supply tidak terlalu besar juga ya. Jadi harga minyak itu tetap ada di level yang tinggi seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya mau sharing di sini adalah mengenai mana ya datanya. Nah, ini dia nih. Ya, ini adalah data investasi migas di sektor hulu, teman-teman. Ya, investasi sektor migas. Ini dari SKK Migas. Ya, data dari SKK Migas. Ini di sini kalau misalkan teman-teman lihat yang paling kiri itu adalah tahun 2015, yang paling kanan itu adalah 2022 dan target 2023. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya seiring dengan harga minyak yang juga turun ya, maka investasi di sektor migas ya itu juga turun. Kelihatan ya, 2016 turun, 2017 turun, 2018 masih agak sideways, 19-20 masih sideways. Ya. Nah, begitu memasuki tahun 2022, di situ kalau misalkan teman-teman lihat ya, sudah meningkat ke mencapai hampir 13 miliar US dollar. Ya. Bahkan di tahun 2023 target dari investasi hulu migas itu diperkirakan akan mencapai 15,5 billion US dollar atau sama dengan tahun 2015 yang lalu. Ya, nah, jadi dengan investasi di sektor migas yang tinggi ini akan membuat tadi ya permintaan untuk eksplorasi kemudian produksi ya itu diproyeksikan akan meningkat, teman-teman. Ya, bahkan yang menariknya ini kan data backdate ya. Kalau saya sharing di sini sebentar. Nah, ini. Kalau tadi kan dari 2015 sampai dengan 2022. Nah, di sini saya mau coba tampilkan ini juga dari SKK Migas ya. Data proyeksi investasi hulu migas. Kalau yang tadi historikalnya tuh. Nah, kalau yang ini adalah kedepannya seperti apa. Ya, di sini kalau misalkan teman-teman lihat
ya tahun 2000, langsung yang paling kanan deh, tahun 2030 ya. Di situ diperkirakan atau diproyeksikan investasi hulu migas itu bisa mencapai 26 billion US dollar atau hampir 2 kali lipatnya dari tahun ini. Ya, tahun ini kan tadi 13. Ya. Tahun 2030 itu 26 billion US dollar. Ya, karena pemerintah sendiri kan juga masih mentargetkan ada produksi 1 juta, bisa memproduksi 1 juta barel minyak per hari, ya, di mana saat ini tadi berdasarkan data, kalau misalkan teman-teman ingat, itu di 612.000 barel per hari, ya, dan juga kalau untuk produksi gasnya itu mencapai 12 miliar kaki kubik per hari, ya, di mana per tahun ini tadi di kisaran 5,3 miliar kaki kubik per hari, ya. Jadi itu proyeksi investasi untuk hulu migasnya, teman-teman. Nah, itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau misalkan teman-teman lihat secara data, ini ada data yang mungkin cukup membuka mata, ya. Saya share di sini. Nah, ini alasan ketiganya, teman-teman. Ya, jadi tadi kan saya udah sharing bahwa produksi minyak, produksi gas itu dalam tren menurun. Ya, kelihatan juga ya di grafik yang abu-abu ini. Ya, menurun secara produksinya. Ya, tapi on the other hand, kalau misalkan teman-teman lihat yang hitam itu, ya, oil consumption atau demand oil itu dalam tren yang meningkat. Ya, jadi produksinya begini, tapi demand-nya begini. Ya, jadi bisa kita katakan bahwa tingkat konsumsi itu berbanding terbalik dengan tingkat produksi. Ya, tingkat produksi di situ teman-teman bisa lihat ya. Ini data per 2019 itu memang agak beberapa tahun lalu agak lagging, itu sekitar 1,5 juta barel per hari. Tapi di sini yang saya ingin kasih lihat atau sharing ke teman-teman itu adalah ada korelasi negatif atau ada tren yang berkebalikan ya antara produksi migas dengan tingkat konsumsi migas, teman-teman. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya peluang. Ya, ini sebenarnya peluang karena kenapa? Karena demand-nya itu bertumbuh, teman-teman. Ya, bahkan dari data OPEC, ya, di sini terlihat juga menunjukkan bahwa dalam 5 tahun ke belakang supply dari oil itu tidak pernah cukup untuk memenuhi demand yang ada. Ya, bahkan di situ kelihatan bahwa kesenjangan atau gap ya, gap antara konsumsi dan produksi itu semakin besar ke tahun ke tahunnya, teman-teman. Ya, jadi it's a good thing juga sebenarnya di satu sisi. Ya, karena harga itu diperkirakan akan tetap terjaga. Ya, bahkan yang menarik adalah kemarin saya sempat lihat juga. Nah, ini nih. Ya, ada salah satu headline gitu ya dari CEO-nya Aramco. Ya, kita tahu, sama-sama tahu Aramco itu adalah perusahaan minyak yang terbesar di dunia. Ya, jadi CEO Aramco, Mr. Amin Nasser, itu mengkhawatirkan. Dia bilang bahwa mereka khawatir bahwa dunia itu akan mengalami kekurangan minyak mentah. Ya, karena tadi demand yang meningkat dan supply menurun dalam kurun waktu jangka waktu menengah sampai dengan jangka panjang. Ya, ditambah lagi adanya reopening China, kemudian industri aviasi juga mulai pulih, ya, maka dikhawatirkan kapasitas produksi yang ada saat ini itu nggak bisa melebihi kenaikan demand, ya, sehingga cadangan minyak itu lama-lama bisa menipis. Ya, jadi untuk jangka pendek ya masih bisa dikatakan bagus lah, ya, karena tadi dengan demand yang melebihi daripada supply, harga akan tetap terjaga.
Ya, tapi kalau secara terus-terusan jangka panjang ini terus berkelanjutan, ya itu bahaya juga. Ya, lama-lama cadangan minyak itu bisa menipis, teman-teman. Ya, seperti itu. Oke, ya. Terakhir, ya saya ingin sharing juga ke teman-teman adalah mengenai apa yang dilakukan oleh emiten-emiten migas yang melantai di Bursa Efek Indonesia ya dalam menyikapi hal ini ya ke depannya. Jadi kita tadi udah bahas ya bahwa ke depannya ya diproyeksikan ya masih akan terjadi gap antara produksi dan demand dari oil and gas. Ya, sehingga itu membuat harga minyak itu akan tetap berada di level tinggi yang membuat profitabilitas dari emiten-emiten migas ini bisa ikut terangkat. Tapi kalau misalkan berkepanjangan itu juga nggak bagus juga, teman-teman. Ya, jadi harus diseimbangkan. Nah, menanggapi momentum kenaikan harga atau masih tingginya harga minyak saat ini, ya saya ngelihat ada beberapa emiten yang mencoba untuk memanfaatkan situasi ini. Ya, yang pertama yang kita mungkin udah kalau kita bicara minyak mungkin yang pertama kali melintas di pikiran teman-teman itu udah pasti adalah Medco. Ya. Nah, Medco ini menarik. Ya, meskipun memang harga sahamnya udah naik cukup tinggi ya. Tapi dari sisi kinerjanya Medco ini menurut saya dia cukup smart. Ya, jadi ketika harga minyak dan gas naik, ya, Medco itu akan meningkatkan produksinya, teman-teman. Ya, seperti yang tadi kita udah bahas di awal. Nah, sebaliknya, ketika harga minyak relatif lebih rendah atau turun, ya, Medco itu mengkaji akuisisi aset-aset yang potensial. Contohnya apa? Ya, contohnya misalkan pas tahun lalu. Ya, Medco baru saja kalau misalkan teman-teman ingat itu mengakuisisi ConocoPhillips. Ya. Nah, jadi itu menurut saya langkah yang cukup smart ya sehingga ketika tahun ini harga minyak cukup tinggi ya dia bisa menaikkan menaikkan produksinya seperti itu. Ya. Kemudian emiten lain yang juga menarik Elsa atau Elnusa. Ya, jadi Elnusa ini kan yang tadi saya bilang adalah supporting services ya teman-teman ya. Jadi memang kalau teman-teman perhatikan kinerjanya juga sama naik tahun 2022 lalu tapi belum banyak diapresiasi pasar. Ya, kenapa? Karena ya itu tadi Medco yang memang kalau misalkan harga minyak naik dia yang akan lebih dahulu merasakan manfaatnya atau benefitnya atau keuntungannya. Ya, tapi seiring dengan produksi yang meningkat, maka kebutuhan untuk jasa seismik tadi ya itu juga akan meningkat. Ya, Elsa banyak bermain di situ. Nah, cuma memang kalau Elsa ini justru di bagian hulunya dia agak suffer, teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka di dalam laporan keuangannya, Elsa ini di bagian lini bisnis hulunya itu justru merugi, ya sering negatif. Ya, nah oleh karena itu beberapa tahun terakhir Elsa ini mengubah bisnisnya lah atau bertransformasi lah dari yang tadinya banyak main di hulu, sekarang lebih banyak bermain di hilir, di distribusi logistik, ya dari minyak itu sendiri. Nah, sekitar saya agak lupa angkanya berapa, tapi kalau nggak salah itu sekitar 58-60% pendapatan Elsa sekarang udah dikontribusi dari lini bisnis hilirnya gitu. Nah, jadi itu juga it's a good thing juga sebenarnya buat Elsa karena kalau misalkan dia terlalu heavy di hulu, ya hulu itu dia marginnya fluktuatif, teman-teman. Karena kan dia masih bergantung pada induk usahanya Pertamina. Ya, tapi kalau hilir ya itu lebih stabil lah marginnya. Jadi fluktuasinya nggak terlalu tinggi ke depannya. Tapi ada satu hal yang menarik, ini juga baru beberapa
hari lalu kayaknya muncul gitu berita bahwa jasa hulu yang tadinya memang menjadi penyakit dari Elsa ini ada titik cerah. Ya, titik cerahnya apa? Karena titik cerahnya adalah masuknya PHE. PHE itu adalah Pertamina Hulu Energy yang kemungkinan nanti akan menjadi pengendali dari Elsa. Nah, for your information, PHE ini merupakan bagian upstream dari produksi migas. Ya, jadi kalau misalkan nanti PHE masuk ke Elsa, ya akan ada potensi kenaikan nilai kontrak hulu migas dari PHE yang juga akan dioper ke Elsa, teman-teman. Gitu. Jadi itu ya yang dilakukan oleh Elsa saat ini. Ya, kemudian yang ketiga yang juga cukup menarik untuk diperhatikan adalah AKR Korporindo atau AKRA. Nah, jadi AKRA ini dia memang banyak main di hilir. Ya, jadi menyalurkan retail BBM ya. Saat ini kan ada sekitar 34 outlet bensin ya, pom bensin BP AKR yang ada di Indonesia. Ya, kemudian nantinya juga masih akan menambah ke depannya. Yaitu AKRA ini relatif lebih stabil lah. Ya, karena dia banyak bermain di hilir. Nah, tapi ada yang menarik juga dari AKRA, yaitu adalah AKRA ini kan juga baru membuka atau masuk ke lini bisnis kawasan industri ya di JIIP. Ya, itu kawasan ekonomi eksklusif juga, kerjasama dengan Pelindo juga ya. Land banknya cukup besar, sekitar 1.000 hektar, dan menariknya adalah di tahun 2022 lalu, ini kalau saya juga lihat ya, per kuartal 3 2022 kawasan industri ini udah menyumbang revenue tambahan itu sekitar 204,6 miliar rupiah. Ya lumayan lah, belum gede-gede banget tapi lumayan gitu loh. Nah, itu juga bisa jadi source of growth-nya dari Elsa. Nah, kesimpulan yang pengen saya sampaikan mungkin lebih ke kalau saya ngelihat sekarang ini kan demand lebih tinggi daripada supply. Ya, maka dalam jangka pendek ya harga minyak dan harga gas itu akan tetap terjaga di level yang cukup tinggi, teman-teman, ya. Nah, ini memang agak beda dengan coal yang mungkin akan ada normalisasi yang udah kita bahas di minggu lalu, ya. Kalau harga minyak dan gas ini diproyeksikan masih tetap cukup tinggi, teman-teman, ya. Kemudian tadi sentimen lainnya adalah investasi di sektor hulu yaitu meningkat dari tahun ke tahun, ya. Di tahun 2023 ini diperkirakan 15 billion US dollar, 2030 diperkirakan sekitar 26 billion US dollar, yaitu menjadi katalis positif juga, ya. Kemudian tadi teman-teman udah lihat ya, meskipun produksinya turun dalam 10 tahun terakhir, tapi secara demand ya itu trennya itu masih meningkat, teman-teman. Ya, kurang lebih itu sih yang mau saya sampaikan. Jadi ya buat teman-teman yang masih pegang emiten migas atau yang mungkin atau berencana untuk masuk ke emiten migas, ya menurut saya ini masih bisa menjadi salah satu watchlist lah, teman-teman, seperti itu, ya. Oke, coba kita lihat. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, kita masih ada waktu sekitar 15 menit, ya. Bisa tanya di kolom Q&A, coba ya kita lihat. Oke, apakah ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan. Oke. Oh, ini ngikut geopolitik ya. Jadi emang ada faktor geopolitik ya, teman-teman ya. Ini ada beberapa teman-teman yang nanya tentang SMM juga ya. Oke, masih ada nggak? Oke, mungkin sebelum kita masuk ke Q&A ya, ini ada yang nanya masih ada slot atau enggak? Masih. Itu tadi udah dijawab juga ya sama tim saya juga. Ini mungkin saya mungkin mau remind juga ke teman-teman ya sebelum kita masuk ke kolom Q&A.
Nah, ini nanti di bulan Februari, akhir bulan ini ya, tanggal 25 Februari kita akan mengadakan Stock Market Mastery, teman-teman. Kurang lebih selama 1 bulan ke depan, dari 25 Februari sampai dengan 25 Maret 2023 ya. Jadi 1 bulan, total ada 5 minggu ya, 5 week. Nanti akan ada 10 sesi. Ya, 10 sesi ini kita akan bahas ya, mulai dari makro, kemudian sektoral. Ya, salah satunya yang kita bahas malam hari ini juga call, nanti kita bahas lebih detail lagi di sana. Ya, sektoral apa aja yang menarik, sektoral rotation. Kemudian nanti kita bahas juga soal GCG perusahaan, ya itu kan yang jarang dibahas ya di workshop lain. Kemudian analisa laporan keuangan, mulai dari tingkat basic sampai ke level yang lebih advance. Nah, kemudian nanti kita akan bahas mengenai ini manipulasi laporan keuangan juga. Ya, jadi yang juga jarang dibahas di workshop lain itu adalah manipulasi laporan keuangan. Ya, di situ nanti saya akan share ke teman-teman ya gimana caranya kita bisa melihat ya atau menganalisa ya apakah laporan keuangan ada manipulasi atau tidak. Ya, terus kemudian pastinya kita akan belajar mengenai valuasi juga ya, nilai intrinsik ya, bagaimana cara menghitung nilai intrinsik. Kemudian kita juga akan belajar mengenai portfolio management ya, menyusun portfolio yang sehat. Jadi kalau saya suka pakai analogi itu gini, ya, menyusun portfolio itu kayak kita main bola. Ya, ada penyerangnya, ada backnya. Ya, jadi jangan menyerang semua. Ya, kalau misalkan nanti market turun, portfolio kita akan drop cukup dalam juga, teman-teman. Jadi perlu ada keseimbangan di dalam portfolio kita. Nah, itu nanti kita pelajari lebih dalam di Stock Market Mastery ya. Untuk info detailnya teman-teman bisa cek di bit.ly/smmrk ya, bit.ly/smmrk Feb 23 seperti itu, atau bisa hubungi ke Mas Farhan di 0896 3045 2810. Dan kemarin ya dari RK Tim juga ada kasih ini ya, ekstra diskon ya, potongan kode promo ya, ekstra SMM XTRA SMM itu ada potongan 250K ya buat teman-teman yang mendaftar di Early Bird 2 ini. Ya, jadi Early Bird 2 akan ditutup itu di hari Minggu ya, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba lihat ke kolom Q&A. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan sampaikan di kolom Q&A ya. Nanti kita coba jawab beberapa pertanyaan. Oke, saya buka dulu kolom Q&A-nya. Oke, ini ya, dari Bapak Ariel Chung. Ya, kok boleh bahas Elsa dan Pegas untuk jangka menengah? Terima kasih. Oke, tadi udah dibahas sedikit ya tentang Elsa. Jadi Elsa ini dia memang beberapa tahun terakhir itu agak suffer di bagian hulunya nih, teman-teman. Ya, kalau bisnis hilirnya sih nggak ada masalah ya, terus bertumbuh selama beberapa tahun terakhir ya. Nah, jadi problemnya dia memang di hulu. Nah, tapi ada titik terangnya nih, di mana PHE nanti kemungkinan besar akan masuk ke Elsa ya, mungkin jadi pemegang saham pengendali juga ya, PHE atau Pertamina Hulu Energi. Nah, jadi PHE ini kan dia main di hulu juga. Ya, jadi kontrak-kontrak yang di PHE nanti bisa jadi akan juga dioper gitu ya ke Elsa gitu ya. Dan harusnya dengan harga minyak yang juga saat ini ada di level yang cukup tinggi ya, harusnya tahun 2023 ini kerugian daripada bisnis hulunya tadi bisa lebih kecil lagi ya, atau bahkan bisa positif mudah-mudahan. Ya, soalnya ada banyak faktor sih yang membuat bisnis hulunya itu agak fluktuatif. Ya, kalau di bisnis hilirnya tadi nggak ada masalah ya, mobilitas meningkat,
kebutuhan untuk BBM juga makin tinggi, makin banyak ya, itu juga akan mendongkrak kinerja hilirnya. Nah, supporting services-nya juga nggak ada masalah ya, dia kan punya bisnis supporting services juga, itu nggak ada masalah. Jadi as long as hulunya ini bisa diperbaiki dalam tanda kutip ya, itu bisa membuat kinerja Elsa semakin baik lah ke depannya. Dan valuasinya saat ini juga masih tergolong murah. Kalau Pegas sama ya, Pegas ini juga beberapa tahun lalu kan kinerja keuangannya sempat jeblok ya, karena ada banyak faktor tuh. Pertama karena harga gas diturunkan ke $6 per MMBTU, kemudian juga dia ada kalah kasus sengketa pajak juga sampai berapa triliun, 3 triliun kalau nggak salah. Nah, tahun 2022 kemarin tuh kayak turnaround-nya bagi Pegas lah. Ya, kayak turnaround-nya bagi Pegas. Jadi kinerjanya meningkat ya, bahkan dia juga sempat memenangi kasus sengketa juga ya. Dan ya kemungkinan tahun 2023 ini harga gas ada kemungkinan, lagi ada wacana itu juga ada yang bilang juga akan naik gitu ke $7 per MMBTU gitu ya. Itu juga jadi angin segar sih buat Pegas ke depannya gitu. Jadi kurang lebih itu sih teman-teman. Oke, mana lagi ya? Apa lagi nih? Nih, coba. Oke, ini ada pertanyaan, apa benar kok kalau harga komoditas oil dan minyak naik nggak pengaruh buat saham Elsa? Nah, jadi gini, ini sempat saya mention sedikit ya tadi ya teman-teman ya, mengenai Elsa. Jadi kalau kita bicara soal harga komoditas, ya memang udah hukum alamnya yang menikmati paling awal itu adalah emiten-emiten yang memang bermain di sektor hulu. Ya, kalau misalkan coal tadi ya, emiten yang punya lahan, punya lahan, dia bisa eksplorasi, itu akan menikmati keuntungan lebih awal. Baru supporting services-nya mengikuti. Minyak pun juga sama ya, harga minyak tinggi yang akan mendapatkan keuntungan lebih dulu memang yang main di sektor hulu, misalkan Medco tadi. Tapi supporting services-nya dan yang bermain di hilir pun juga nantinya akan mendapatkan manfaatnya juga. Ya sama, CPO pun juga sama. Ya, CPO kan ada emiten yang mainnya di hulu, ada yang mainnya di hilir. Ya kan, emiten yang main di hulu ketika harga CPO naik ya dia akan mendapatkan keuntungan lebih dulu. Misalkan kayak SSMS, TAPG gitu ya. Tapi gimana dengan emiten yang bermain di sektor hilir? Misalkan kayak SCMP atau TBLA, ya nantinya dia juga akan mendapatkan keuntungan. Jadi it's a matter of time aja sebenarnya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke mana ya? Ini nih, coba deh. Dari Lee Willy, kok story oil in big picture berapa tahun ke belakang gimana sih kok? Ini tadi udah kita bahas juga ya. Mungkin ini pertanyaannya sebelum tadi saya bahas ya, untuk Willy ya. Jadi memang story-nya adalah beberapa tahun belakangan ini tadi produksi turun ya, karena faktor karena banyak faktor ya teman-teman ya. Tadi dari sisi dari sisi umur sumur yang udah makin tua ya, kemudian tadi kita bahas juga umur sumur yang makin tua itu menjadi salah satu ini ya. Terus kemudian unplanned shutdown tadi yang kita bahas karena bencana alam lah segala macam ya, ada banyak faktor itu juga membuat produksi menurun. Tapi on the other hand ya, tadi teman-teman bisa lihat bahwa produksi itu meningkat, konsumsi atau demand itu meningkat. Nah, dengan kedepannya misalkan dari Indonesia SKK Migas akan investasi hulu itu makin besar, 26 billion US dollar ke depannya ya, diharapkan nanti juga produksinya pelan-pelan ya akan naik lagi. Jadi catch up dengan permintaannya. Seperti itu. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya untuk Willy.
Kemudian coba kita lihat ada pertanyaan menarik lainnya kah? Ini mungkin agak sedikit out of topic. Saham apa yang punya data center yang besar? Data center yang besar ya pemain data center. Ya, pemain data center. Ya, selain data center juga emiten-emiten yang kalau berkaitan dengan data center ya emiten yang menjual lahan industri ya itu juga akan diuntungkan ya, mungkin berkaitan dengan data center nanti kita bahas di live terpisah aja ya teman-teman ya. Oke, coba kita lihat lagi emiten migas yang masih menarik apa kok ya, itu tadi teman-teman ya, kalau misalkan yang Medco memang harganya udah cukup tinggi ya, harganya udah naik cukup tinggi. Elsa masih oke, Akra masih oke ya, jadi mungkin Elsa, Akra itu bisa dianalisa lebih lanjut lagi teman-teman ya. Oke, apalagi ya, coba kita lihat. Mantap. Oke, ini ada yang nanya tapi nggak relate, jadi saya nggak bacain dulu ya. Ini ya, coba nih. Bagaimana kita bisa convince kalau Elsa waktu dapat job dari induknya tetap atau tetapi itu? Bagaimana kita bisa convince kalau Elsa waktu dapat job dari induknya tetap dikasih harga pasar? Oke, nah ini berkaitan dengan hulu ya. Jadi ya memang nggak bisa dipungkiri gini teman-teman, mayoritas kalau bisnis hulunya Elsa itu masih dari induknya Pertamina. Jadi pasti ya harga akan nggak bisa seenak-enaknya gitu. Kan beda antara menjual ke pihak ketiga dengan ke perusahaan induk pasti beda lah ya. Sama lah kayak misalkan SCMP ya jual ke ICBP. Ya kan nggak bisa harga tinggi-tinggi banget kasarnya seperti itu ya, tetap pasti akan diatur ya, tapi sisi positifnya adalah demand-nya itu captive, jadi artinya demand-nya itu akan selalu ada ya. Nah jadi harapannya adalah dengan nanti PHE masuk itu nilai nilai investasi hulu itu akan makin besar ke depannya ya buat si Elsa ya, diharapkan nanti akan ada job dari pihak ketiga juga ya, marginnya itu akan membaik dari sisi hulunya seperti itu ya. Oke, emiten migas ini dari Yin Karlisa ya, emiten migas kira-kira dalam 5 tahun ke depan apa masih bagus prospeknya kok? Oke, jadi kalau kita bicara soal migas ini memang emiten cyclical ya teman-teman ya, masih masuk kategori emiten cyclical atau bisnis yang cyclical. Jadi saya nggak bisa bilang ini cocok untuk 5 tahun ke depan ya, meskipun tadi secara demand-nya tinggi ya, kemudian investasi hulu migas juga diperkirakan akan tumbuh 2 kali lipat tahun 2030. Cuman tetap aja kita perlu melihat harga minyak itu sendiri teman-teman ya, karena sebagaimana dengan emiten komoditas lainnya ya profitabilitas dari emiten migas ya tetap akan dipengaruhi dari harga minyak itu sendiri. Yang tadi saya sampaikan, kalau misalkan kita nggak pernah tahu nih ya, apakah nanti harga minyak itu akan turun lagi ke level $50 atau $40 ya. Meskipun kemungkinan itu kalau menurut saya relatif kecil, tapi ya tetap ada kemungkinan itu ya, kita nggak bisa memaksakan untuk tetap hold emiten migas teman-teman ya, apalagi kita tahu bahwa in the longer term ya, dalam jangka waktu yang lebih panjang ya, EBT atau energi baru yang terbarukan itu juga akan mulai menggantikan lah ya peran fosil energi ya, kayak batu bara
atau minyak ya. Jadi saya nggak bisa bilang ini untuk jangka panjang sekali, tapi at least untuk 1 tahun ke depan lah, saya rasa masih cukup menarik gitu ya, karena hal-hal yang tadi saya sebutkan ya. Oke, apalagi ya. Ini ada yang nanya tentang PGEO ya, mungkin nanti kita bahas di kesempatan terpisah ya untuk PGEO, untuk Mr. Triadi ya. Oke, udah jam 8, Pegas, PWR ya. Ya itu teman-teman bisa baca di ini deh, ada pandangan dari teman-teman investor lainnya di di kolom chat ya. Ini ada pertanyaan mengenai SMM dari Pak Richard Untoro, jam berapa kelasnya, ada recordingnya ya. Jadi untuk Stock Market Mastery, oh ya ini sekalian saya informasikan juga ya buat teman-teman. Jadi Stock Market Mastery itu nanti live class ya, dia live classnya itu di setiap hari Sabtu ya, jam 9 sampai jam 4 sore, jadi seharian memang ya. Jadi siap-siap siapin kopi ya, siapin snack yang banyak ya, karena kita akan seharian ya. Nah tapi selain hari Sabtu yang live class tadi ya, nanti di sela-sela antara week 1 dengan week 2 dan week 3 dan seterusnya, teman-teman juga akan dibekali dengan video online ya, recorded video online, di mana video recorded online itu akan lebih banyak mengenai konsepnya ya, sehingga supaya di live class nanti itu kita lebih banyak ngebahas tentang studi kasus, tentang update sekarang, lebih banyak Q&A, lebih banyak prakteknya ya. Jadi teman-teman belajar konsepnya dulu ya, supaya tahu konsepnya, baru nanti kita diskusi dan praktek lebih banyak saat live classnya. Dan kemudian nanti juga akan ada live recordingnya kalau misalkan teman-teman memang berhalangan di hari tersebut ya. Tapi saran saya tetap teman-teman yang ikut Stock Market Mastery, alangkah lebih baiknya kalau ikut secara live juga ya, karena feel-nya beda aja gitu loh ya. Kalau misalkan ikut online sama ikut nonton video recording sama ikut live-nya, itu feeling-nya pasti beda ya. Kemudian jam 9 sampai jam 4 ya, seperti itu. Oke, itu aja sih mungkin yang berapa harganya. Oke, sekarang masih early bird 2 ya. Teman-teman bisa cek di link yang saya kasih ya, di bit.ly/smmrk-feb23, atau teman-teman nanti bisa masuk juga ke link yang ada di highlight dan ada di link di bio ya. Nanti di situ ada detailnya teman-teman ya. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa tanya-tanya ke Mas Farhan juga di 0896 3045 2810 ya. Oke, udah jam 8 lewat teman-teman ya. Terima kasih banyak untuk waktunya juga ya. Semoga IG Live hari ini bisa memberikan manfaat juga buat teman-teman semua ya, terutama buat yang pengen invest atau yang lagi pegang saham-saham di oil and gas ya. Semoga bisa memberikan wawasan juga, bisa memberikan insight buat teman-teman semua. Nanti kalau misalkan ada request ya, kita IG Live bahas apa lagi ke depannya ya, boleh DM ya. Nanti kita komunikasi lebih lanjut di di IG Live berikutnya gitu. SMM edisi berikutnya sesi malam dong. Aduh, kalau ini dari Happy Investor, kalau malam takut sayanya yang ngantuk, Pak. Jadi kalau misalkan malam saya yang ngantuk, itu nanti ngajarnya atau sharingnya tuh nggak maksimal ya. Kalau pagi kan lebih maksimal gitu. Oke, sekian dulu aja. Thank you teman-teman semua. Kita ketemu lagi di IG Live berikutnya. Selamat malam semuanya.